Nenek lihat, aku baru saja memetik 5 buah apel merah di sana. Wah, hebat sekali, Ana. Pas sekali, nenek juga baru saja memanen apel. Tetapi, nenek memasukkannya ke dalam 2 buah kotak ini. Isinya ada berapa tuh, Nek? Nah, itu dia. Nenek juga belum tahu berapa jumlah apelnya. Dalam matematika, kita sebut jumlahnya dengan huruf, misalnya A. Karena terdapat 2 kotak yang sama, jadi kita mempunyai 2A. Kalau Anda bisa menebak berapa isi dari satu kotak ini tanpa membukanya, nenek akan memberikan semua apel di meja ini untuk kamu. Wah, serius, Nek? Iya, serius. Ayo kita pakai timbangan ini, kemudian taruh 5 apel kamu dan 2 kotak ini di sebelah kiri. Nah, sekarang perhatikan ya. Nenek akan menaruh apel di sisi kanan satu persatu, supaya kita tahu berapa banyak apel yang dibutuhkan agar timbangannya seimbang dengan sisi kiri. Wah, sudah tepat di tengah ya, Nek. Jadi, 5 apel dan 2 kotak punyaku ini beratnya sama dengan 25 apel punya nenek ya? Benar sekali, Ana. Kalau aku mau tahu berapa berat kotaknya saja, aku harus menyingkirkan 5 apel ini ya, Nek. Eits, jangan disingkirkan dulu, Ana. Jika kamu ingin timbangannya tetap seimbang, maka singkirkan juga 5 apel di sisi kanannya. Benar juga ya, Nek. Sekarang, di sisi kiri sisa 2 buah kotak yang sama, dan di sisi kanan juga tersisa 20 buah apel. Bagus, Ana. Sekarang, kalau 2 kotak itu beratnya sama dengan 20 buah apel, menurutmu berapa isi apel di dalam satu kotak? Satu kotak pasti isinya 10 apel, Nek. Pintar sekali, Ana. Kamu sudah berhasil memecahkan berapa banyak isi apel dalam satu kotaknya. Maka, apel ini semuanya untuk kamu, Nak. Hore, terima kasih, Nek. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, huruf-huruf tersebut dinamakan variabel atau peubah, yaitu simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan yang nilainya belum diketahui atau dapat berubah-ubah. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ada X disebut dengan variabel. Di depan X ada 3 yang disebut koefisien. Lalu di sini ada 1 yang dinamakan konstanta. Lalu di sini juga ada yang dinamakan suku. Di sini ada 3X dan negatif 1. Selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di sini kita memiliki 3 buah kotak apel ditambah 2 buah kotak apel sama dengan 5 buah kotak apel, yang dimana kotak apel ini tidak kita ketahui ada berapa jumlah apel di dalamnya, yang disebut dengan variabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini bisa kita simbolkan menjadi 3P ditambah 2P sama dengan 5P. Untuk pengurangan berlaku hal yang sama dengan penjumlahan. Di sini kita simbolkan menjadi 3P dikurangi 2P sama dengan P. Selanjutnya ada contoh dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang pertama ada 4X ditambah 5X sama dengan 9X. Yang kedua 12M dikurangi 10M sama dengan 2M. Lalu di sini juga ada 6A ditambah 2A dikurangi 5A hasilnya 3A. Lalu di sini ada 3Y dikurangi 1 ditambah 4Y. Di sini kita hanya menjumlahkan yang variabelnya sama atau yang sejenis. Di sini ada 3Y ditambah 4Y sama dengan 7Y. Lalu di sini ada negatif 1 yang berupa konstanta dan itu tetap. Jadi hasilnya 7Y dikurangi 1. Untuk contoh selanjutnya di sini ada variabel dan juga konstanta. Yang variabel X kita jumlahkan, di sini ada X ditambah 2X
sama dengan 3x, lalu yang konstanta juga kita jumlahkan, yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Hasilnya jadi 3x dikurangi 2. Contoh selanjutnya terdapat dua variabel yang berbeda, ada variabel A dan variabel B. Di sini kita menjumlahkan yang variabelnya sama saja. Yang pertama di sini ada variabel A itu 2A ditambah A sama dengan 3A, lalu variabel B ditambah 2B sama dengan 3B, lalu konstantanya kita jumlahkan yaitu negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Maka hasilnya 3A ditambah 3B sama dengan negatif 1. Untuk operasi selanjutnya terdapat operasi perkalian. Operasi perkalian ini berbeda dengan operasi yang penjumlahan. Dalam penjumlahan, jika terdapat variabel yang berbeda, maka suku tersebut tidak dapat dijumlahkan. Tapi dalam perkalian, bagaimanapun bentuknya, dapat dikalikan. Dalam perkalian aljabar, jika terdapat variabel yang berpangkat, maka pangkat tersebut harus dijumlahkan. Untuk contoh yang pertama, ada A dikalikan dengan A. Karena pangkat di variabel A itu sama-sama 1, kita jumlahkan, maka menghasilkan 2, jadi A dikali A sama dengan A pangkat 2. Untuk contoh selanjutnya, ada 4A dikalikan 2A. Kita kalikan terlebih dahulu koefisiennya, ada 4 dikalikan 2 sama dengan 8, lalu kalikan variabelnya, A dikalikan A sama dengan A pangkat 2, maka hasilnya 8A pangkat 2. 3X dikali 2Y. Jika dalam penjumlahan, dua suku ini tidak dapat dijumlahkan, tetapi dalam perkalian ini bisa dikalikan. Yang pertama kita harus mengalihkan koefisiennya terlebih dahulu, 3 dikali 2 sama dengan 6, lalu kita kalikan variabelnya yaitu X dikalikan Y sama dengan XY. Maka hasilnya menjadi 6XY. Untuk contoh selanjutnya, 2X pangkat 2Y dikalikan XY. Di sini kita kalikan dulu koefisiennya, 2 dikalikan 1 sama dengan 2, lalu variabel X-nya kita kalikan, X pangkat 2 dikalikan X sama dengan X pangkat 3, lalu untuk variabel Y dikalikan Y sama dengan Y pangkat 2. Maka hasilnya 2X pangkat 3, Y pangkat 2. Di sini kita akan belajar perkalian pada bentuk aljabar menggunakan cara distributif. Untuk contohnya yang pertama ada 4 dikalikan X ditambah Y. Kita kalikan silang, 4 dikalikan X lalu 4 dikalikan Y sama dengan 4X ditambah 4Y. Contoh yang kedua, ada 2A dikalikan A dikurangi 4. Kita kalikan silang juga, maka akan menghasilkan 2A kuadrat dikurangi 8A. Contoh yang ketiga, ada P ditambah 5 dikalikan P dikurangi 2. Kita kalikan silang, akan menghasilkan P pangkat 2 ditambah 3P dikurangi 10. Contoh yang keempat, ada X ditambah 5, kita pangkatkan 2. Kita ubah bentuknya menjadi X ditambah 5 dikalikan X ditambah 5. Kita kalikan silang, akan menghasilkan X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25. Operasi selanjutnya yaitu ada pembagian. Dalam pembagian aljabar, jika terdapat variabel yang berpangkat, maka pangkatnya dapat dikurangi. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini ada A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Karena 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Contoh yang kedua ada 10 M pangkat 6 dibagi 5M pangkat 2. Di sini kita bagi dulu koefisiennya, 10 bagi 5 sama dengan 2, lalu M pangkat 6 dibagi M pangkat 2 sama dengan M pangkat 4, maka hasilnya 2M pangkat 4. Contoh berikutnya ada 8X pangkat 2Y pangkat 5 dibagi 4XY. Di sini juga kita bagi dulu koefisiennya, 8 bagi 4 sama dengan 2, lalu kita bagi yang variabel X-nya, X pangkat 2 dibagi X sama dengan X,
Lalu yang Y pangkat 5 kita bagi Y sama dengan Y pangkat 4. Maka hasilnya 2X Y pangkat 4. Setelah memahami konsep aljabar tadi, kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua atau lebih persamaan dengan dua variabel. Bentuk umumnya yaitu AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Untuk menyelesaikan soal SPLDV ini, kita menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode substitusi. Di sini sudah ada soal persamaan pertama itu ada 2X tambah Y sama dengan 9. Lalu persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 15. Pada persamaan 1 kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 9 dikurangi 2X. Setelah itu kita langsung substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 3X 2Y sama dengan 15. Lalu kita punya persamaan 1 Y sama dengan 9 dikurangi 2X. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua menjadi 3X ditambah 2 dikalikan 9 dikurang 2X sama dengan 15. Setelah itu kita kalikan menjadi 3X tambah 18 dikurangi 4X sama dengan 15. Lalu 18-nya kita pindah ruaskan, maka menjadi negatif X sama dengan 15 dikurangi 18. Lalu negatif X sama dengan negatif 3, maka X-nya kita dapatkan sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 3 ke persamaan 1. Y sama dengan 9 dikurangi 2X karena X-nya sama dengan 3, kita masukkan menjadi Y sama dengan 9 dikurangi 2 dikalikan 3. Di sini kita dapatkan Y sama dengan 3. Kita sudah mencari nilai X dan Y-nya dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Dengan soal yang sama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama, kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kalikan persamaan pertama dengan 3, lalu persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Persamaan pertama menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 27. Persamaan kedua menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 27. Lalu kita eliminasi kedua persamaan tersebut dengan cara mengurangi. 6X dikurangi 6X habis, lalu 3Y dikurangi 4Y sama dengan negatif Y. 27 dikurangi 30 sama dengan negatif 3. Didapatkan negatif Y sama dengan negatif 3. Lalu kita dapatkan Y sama dengan 3. Selanjutnya kita eliminasi variabel Y persamaan 1 dan persamaan 2. Langkahnya sama seperti mengeliminasi variabel X. Di sini kita dapatkan hasilnya X sama dengan 3. Dengan metode eliminasi, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3 dan nilai X-nya sama dengan 3.